Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafiru wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang keputusannya cetar membahana, dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan lomba yang insya Allah akan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya yang melimpah dan meruah, kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beraturkan salam tak lupa kita aturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan, Nabi idaman berjuta-juta insan. Beliaulah yang membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek naik onta sampai zaman nenek-nenek naik kijang Toyota, dari zaman nenek-nenek makan lemper sampai zaman nenek-nenek update status di Twitter, dari zaman nenek-nenek ngangon ayam sampai zaman nenek-nenek DM-DM-an di Instagram. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerap kali kita menguik-nguik peran pemuda saat ini. Padahal pemuda milenial saat ini lebih terkenal dengan narkotika dan hal-hal yang berbau cinta. Saking larutnya mereka dalam hal-hal yang membuat dusta, mereka lupa tentang siapa sang pencipta dan untuk apa mereka dicipta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang tugas kita hidup di dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Namun pemuda milenial saat ini melupakan ibadah dan melupakan Allah sang penguasa alam semesta. Pemuda milenial saat ini lebih mementingkan cinta daripada sang pencipta. Padahal ketika kita beribadah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu membuat kita menjadi lebih mulia, menjadi lebih berkuasa. Karena ketika kita berakhlak mulia, itu adalah kunci kesuksesan suatu bangsa dan agama. Lihat di zaman Umar bin Khattab, beliau dapat menaklukkan sepertiga dunia. Karena apa? Karena semangat juang pemuda. Lihat jauh sebelum kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia masih melawan penjajah dengan sifat kedaerahan, disatukan oleh satu sumpah yang menjadi dongkrak kemerdekaan dan dongkrak kemenangan. Sumpah apa? Sumpah Pemuda. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya pemuda bagi bangsa Indonesia. Karena pemuda bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang menjadi dongkrak kemenangan dan kemerdekaan. Karena pemuda bangsa Indonesia menjadi utuh, tidak terpecah belah dan menjalin suatu ukhuwah. Maka daripada itu, marilah kita tumbuhkan rasa ini, kita tumbuhkan rasa juang ini kepada para pemuda milenial Indonesia. Jadilah
pemuda yang percaya diri, bukan pemuda yang tak tahu diri. Jadilah pemuda yang berani, bukan pemuda yang ironi. Jadilah pemuda yang berakhlak mulia, bukan pemuda yang berakhlak tercela. Karena kembali lagi, kunci kesuksesan suatu agama, kunci kesuksesan suatu bangsa ada di tangan pemuda yang berakhlak mulia. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya pemuda milenial Indonesia saat ini meniru pemuda-pemuda sejati. Siapakah pemuda sejati? Lihat Zubair bin Awam, beliau menjadi pemimpin dakwah Islam saat berumur 15 tahun. Lihat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang saat berumur 18 tahun. Lihat Tolhah bin Ubaidillah menjadi donatur Islam saat berumur 16 tahun. Lihat Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, yang mana dia menaklukkan saat berumur 22 tahun. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita menanamkan rasa ini sejak kini. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita pemuda yang berani, pemuda yang sejati, pemuda yang berwibawa, pemuda yang berakhlak mulia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan ingat wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.